Oke, buat UAS POK materinya kayaknya ya ada 3 bab. Ada optimisasi tanpa kendala, optimisasi dengan kendala, sama yang meta heuristik. Nah, mungkin buat materinya bakal go speedrun dikit karena lumayan banyak juga. Oke, jadi buat yang optimisasi tanpa kendala itu jadi kita punya masalah minimum suatu fungsi. Ini tuh fungsi objektifnya. Kalau misalnya kita punya masalahnya itu bentuk max, itu tinggal dibalik aja jadinya minimum dari si negatif fungsinya gitu. Terus ada gradien dari f, itu ditulisnya nabla f, komponennya itu turunan parsialnya. Terus di sini ada matriks Hess itu eh turunan parsial keduanya, dia bentuknya kayak gini. Nah, buat si matriks Hess itu eh dia bisa definite positif, bisa definite negatif juga, atau bisa enggak dua-duanya. Tapi yang kita perhatiin di sini cuma yang definite positif aja. Definite positif itu kalau misalnya determinan setiap submatriks utamanya itu dia positif. Jadi ini tuh submatriks utama pertama, ini submatriks utama kedua, ini submatriks utama ketiga, dan seterusnya. Si determinannya tuh semuanya harus positif. Kalau misalnya ada yang nol gitu, itu kita sebutnya semi definite positif. Oh ya, sama syarat perlu ada 2. Ada yang order pertama. Kalau syarat perlu order pertama itu jadi si gradiennya itu harus sama dengan 0. Jadi yang ini harus sama dengan 0, ini juga harus sama dengan 0, ini juga 0 gitu. Sama yang syarat perlu order kedua si matriks S-nya harus definite positif. Terus buat metode-metodenya, jadi ini tuh kayak rumus umumnya gitu. Ini disebutnya persamaan line search. Si vektor P itu disebutnya eh, vektor arah pencarian. Nanti buat metode Newton, Steepest descent sama conjugate gradient itu rumusnya bakal mirip kayak gini. Yang pertama itu yang Newton dulu. Jadi buat Newton sendiri itu eh iterasinya kayak gini. SK plus 1 sama dengan XH dikurangin Hess inverse dikali sama vektor gradient di transpose. Nah, kadang juga si bagian ini yang Hess inverse dikali gradiennya itu ditulisnya jadi P aja. Jadi eh, P itu memenuhi persamaan ini. Dan kalau misalnya kita mau dapetin PK sama dengan apa, berarti kan si ininya tinggal diinversin aja, pindah ke kanan. Nanti bentuknya sama kayak gini, gitu. Itu yang Newton. Terus yang kedua ada steepest descent. Jadi kalau steepest descent tuh si fungsinya dia harus dalam bentuk kuadratik. Jadi setengah X transpose QX dikurangin X transpose B. Atau kalau dalam bentuk hasil kali dalam dia kayak gini. Tapi ini nggak terlalu harus dihafalin gimana. Yang penting sih yang bagian ininya aja. Nah, buat iterasinya sendiri, itu kita harus punya tebakan awal X0, terus nanti rumusnya kayak gini. Nah, kadang juga si yang bagian ini, eh, yang pecahan itu kadang ditulis juga sebagai alfa K. Ya, boleh sih ditulis kayak gitu juga. Mungkin buat lebih mempermudah perhitungan aja gitu. Jadi nanti dapatnya XK dikurangin alfa K GK gitu. Sama aja. Sama syarat penentian iterasinya tuh kalau si norm G-nya itu kurang dari epsilon. Epsilon itu si batas toleransi galatnya. Jadi kayak magnum gitu. Berarti paling bagus kalau si norm G-nya itu sama dengan nol. Terus metode yang ketiga ada yang conjugate gradient. Ini tuh langkah awalnya sama. Si fungsinya harus diubah dulu ke bentuk kuadratik. Nah, nanti mulai dengan tebakan awal X0. Terus definisiin P0 sama dengan kayak gini. Buat iterasinya, eh, ya ini dihafalin aja. Jadi ada alfa, terus nanti kita bisa hitung titik selanjutnya tuh XK plus 1.
Terus buat vektor arah pencarian selanjutnya itu PK plus satu, tapi harus dihitung dulu sih betanya. Dan jangan lupa rumus G-nya itu QX dikurangin B. Buat yang optimisasi tanpa kendala, ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut dulu aja. Jadi ada yang kedua itu optimisasi dengan kendala. Kendalanya itu bisa dalam dua bentuk, bisa dia berupa persamaan linear, atau nggak bisa juga pertidaksamaan linear. Nah, kalau yang persamaan linear itu, jadi dia bentuk masalahnya kayak gini, minimum satu fungsi, terus kendalanya bisa ditulis dalam bentuk persamaan matriks gini. Nah, eh buat metodenya itu ada metode substitusi, dan itu metode yang bisa dibilang paling gampang. Jadi kalau misalnya kita punya, anggap aja masalah paling simpel kayak misalnya kita mau minimum f x sama dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat gitu misalnya. Terus kita punya kendalanya tuh x1 sama dengan x2. Nah, si kendalanya ini tinggal kita substitusin lagi aja ke si fungsi objektifnya. Nanti kita bakal dapat ini jadi sama dengan eh, x1 kuadrat dikali 2 berarti. Nah, jadi kita punya masalah minimum fungsi ini, tapi si yang 2x1 kuadratnya ini udah tanpa kendala. Karena si kendalanya kan udah kita masukin tadi. Gitu. Nah, buat nyelesain yang ini, tinggal pakai metode yang sebelumnya aja, yang tadi Newton, Steepest Descent, dan lain-lain. Terus buat yang metode matriks ruang nol, ini tuh, eh oh ya, perlu dibedain antara matriks ruang nol sama yang matriks ruang nol kendala aktif. Kalau yang kendala aktif tuh kalau bentuknya pertidaksamaan si kendalanya. Kalau yang ini dia persamaan, jadi nggak ada istilah kayak kendala aktif atau kendala nggak aktif gitu. Jadi pertama tuh kita buat eh nyelesainnya, kita tentuin dulu si Z. Z itu matriks basis ruang nol dari si A. A itu tadi eh matriks koefisien kendalanya. Jadi si AZ ini harus sama dengan nol, nanti bakal dapet Z sama dengan apa gitu misalnya dalam bentuk variabel misalnya ini T gitu, terus ini satu satu. Nah, yang diambilnya itu nanti si bagian basisnya aja, jadi si satu-satunya aja, si variabelnya tadi nggak usah diambil. Terus kita pilih suatu titik visible X yang kayak gini. Terus nanti si X ini disubstitusiin ke fungsi objektifnya. Jadi kita bakal dapet masalah kayak gini tanpa kendala lagi. Karena si kendalanya tadi udah tanda kutip disubstitusi gitulah. Nah, tapi kalau di ujian gitu atau dari contoh soal kayak yang dari PPT itu, sebenarnya yang bagian sini tuh kayak nggak perlu banget. Yang penting tuh yang bagian si syarat perlunya aja. Syarat perlunya di sini itu si Z transpose dikali gradiennya itu sama dengan nol. Jadi nggak cuman si gradiennya aja, tapi di sini kita kaliin Z transpose gitu. Karena kan kita modifikasi tadi. Terus buat si matriks hash-nya, ini tuh disebutnya matriks hash reduksi. Jadi dikali Z transpose depannya, belakangnya dikali Z lagi. Ini dia harus semi definite positif gitu. Jadi yang penting ininya aja. Sama ini syarat cukup, ini ya sekedar info aja. Jadi
Bedanya di sini ada tambahan syarat si AX-nya harus sama dengan B, dalam artian dia harus memenuhi kendalanya, ini sama, terus kalau yang matriks ini, si matriks hashnya dia bukan semi definite positif lagi, tapi dia harus definite positif. Jadi determinan submatriks utamanya nanti nggak boleh nol. Terus yang ketiga ini kondisi KKT atau pengali Lagrange. Jadi kalau misalnya kita punya titik minimum lokal, dia bakal memenuhi eh, nabla F sama dengan A transpose dikali lambda untuk suatu lambda. Terus nanti kita bakal dapet SPL, tinggal kita selesain aja nilai lambda sama si X-nya. Dimana si X-nya itu si solusi optimalnya. Gitu. Terus buat yang kondisi berupa pertidaksamaan linear, tadi udah sempat disinggung juga metodenya ada yang ruang nol kendala aktif. Nah, buat kendala aktif itu artinya si kalau misalnya kita punya, misal kita punya daerahnya kayak gini gitu, anggap aja. Ini daerah visible-nya. Terus kalau misalnya di titik kita punya titik di sini, yang di sini. Nah, berarti si kendala yang ini itu disebutnya kendala aktif karena si titiknya tuh pas ada di garisnya gitu. Sedangkan kendala yang ini sama kendala yang ini tuh dia nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Karena dia tandanya lebih besar gitu, gampangnya. Nah, tapi harus dipastiin juga si titiknya ini visible. Kalau misalnya nggak visible, misal kita ambil titik di luar di sini gitu ya. Kalau misalnya titiknya nggak visible gimana? Berarti sih kita cobain kendala yang dilanggar itu sebagai kendala yang aktif. Jadi kan eh, dari si kendala yang ini kan daerahnya tuh sebenarnya yang ini kan. Berarti dia memenuhi. Ups. Nah, terus kalau yang kendala yang ini kan daerahnya tuh yang ini. Berarti yang ini yang dilanggar karena ini tuh daerahnya yang bawahnya gitu. Jadi nggak visible di kendala itunya. Berarti ini kita jadiin sebagai kendala aktif. Tuh, terus karena eh kalau misalnya di contoh ini kita punya dua kendala nggak aktif, yang aktif itu kan cuma satu doang kan. Berarti sisanya yang ini sama yang ini bisa kita buang si kendalanya. Jadi yang kita ambil tuh yang kendala aktifnya doang. Nah, tuh, jadi diabaikan. Kita bakal punya bentuk masalahnya kayak gini. Jadi balik lagi ke kendalanya, dia bentuknya persamaan linear. Dengan atopi itu matriks koefisien kendala aktif, betopi juga sama buat yang aktifnya. Itu. Buat nyelesain ini bisa pakai yang dijelasin sebelumnya. Ini yang buang nol atau substitusi bebas. Tapi mungkin disaranin yang matriks ruang nol aja. Jadi buat yang ini, syarat perlunya itu kurang lebih sama. Jadi kita perlu cari Z transposnya dulu. Z topi transpose dengan nyelesain uh, A topi, Z topinya dia sama dengan nol. Sama gitu. Kayak sebelumnya. Dia sama dengan nol. Atau bentuk lainnya kayak gini. Si nabla F-nya sama dengan atopi transpose dikali lambda. Nah, buat si pengali Lagrange ini, si lambdanya, syaratnya itu si lambdanya harus lebih besar sama dengan nol. Kalau misalnya kita dapat lambdanya dia kurang daripada nol, berarti si solusinya itu nggak optimal. Terus dia memenuhi ini juga, sama si matriks hash reduksinya dia harus definite positif. Semi definite positif, sama aja gitu. Itu buat yang ruang nol. Kalau yang metode penalisasi klasik ada dua, ada yang metode pembatas atau barrier, sama metode penalti. Sebenarnya dua-duanya mirip sih. Jadi
mereka punya fungsi pembatas. Fungsi pembatas tuh kayak gini. Kalau yang penalti dia punya fungsi penalti, bentuknya mirip gitu. Jadi si fungsi objektifnya ini kita tambahin ini mu, mu itu parameter pembatas dikali sama si Vx. Vx itu suku pembatas disebutnya. Buat suku pembatas itu ada dua jenisnya, ada yang logaritmik sama yang balikan. Bentuknya kayak gini. Jadi H itu kan si kendalanya. Jadi masing-masing fungsi kendalanya tuh dijumlahin dalam bentuk ln atau dalam bentuk inverse gitu, tergantung soalnya minta yang mana. Nah, jadi kita bakal dapat masalah kayak gini, minimum beta, beta ini yang tadi untuk suatu parameter pembatas muka positif yang monoton turun ke nol. Nah, ini juga sama buat nyelesain ini kan berarti dia tanpa kendala bisa pakai metode yang sebelumnya atau paling gampang tinggal pakai syarat perlu order pertama sama order kedua. Jadi gradien ini gradien si beta terhadap x ya, jangan terhadap mu. Kalau terhadap mu nggak tahu sih bakal jadi apa. Cuman yang kita perhatiin yang terhadap x-nya aja, dia sama dengan nol. Jadi dia stasioner gitu titiknya. Terus nanti bakal dapat SPL, kita nyatakan x sebagai fungsi dalam mu, dan kita hitung buat si limit mu-nya tuh menuju nol. Nanti bakal dapat si x optimalnya. Terus buat mastiin kalau si x-nya itu tadi dia benar-benar minimum, kita cek syarat perlu order keduanya, yaitu si matriks hash-nya ini, dia harus definite positif. Sama buat yang fungsi pembatas logaritmik, itu kita bisa taksir pengali Lagrange lambda, itu sama dengan mu dibagi H. H itu tadi kendalanya. Terus kemudian analisis nilai lambda juga untuk si mu-nya menuju nol. Dan miripnya tadi juga yang ini, si lambdanya dia harus lebih besar sama dengan nol. Kalau dapatnya negatif, berarti dia nggak optimal si solusinya. Itu, terus buat yang metode penalti mirip. Jadi, oh, oh ya bedanya, kalau yang pembatas tuh dia kendalanya pertidaksamaan. Kalau yang penalti itu cocoknya buat yang persamaan. Nah, sama, jadi kalau tadi ada suku pembatas, di sini ada suku penalti. Suku penaltinya bentuknya kayak gini. Atau secara umum kayak gini. Tapi kayaknya yang bakal lebih kepake yang kiri sih buat di ujian. Kayaknya. Nah, jadi sama buat si fungsi penaltinya tinggal si fungsi objektif, tambahin parameter penalti, terus dikali si suku penaltinya tadi. Ya, jangan lupa ini kuadrat. Terus sama dapat masalah kayak gini. Buat nyelesain ini paling gampang pakai syarat perlu order pertama sama order kedua. Kalau order pertama berarti gradiennya terhadap x sama dengan nol. Terus kalau yang order kedua tadi berarti si ininya, matriks S-nya definite positif. Sama ada juga taksiran pengalihan Lagrange mirip juga. Jadi min rho dikali H. Kalau tadi kan bentuknya tuh nih ya, mu mu dibagi H. Kalau ini min rho dikali H. Kemudian hitung untuk si rho-nya itu menuju Takinga. Jadi kalau yang pembatas tadi kan dia mu-nya menuju nol. Kalau ini dibalik, dia menuju Takinga. Cek buat si X sama lambdanya. Dan pastiin si lambdanya ini dia eh garis positif sih. Ya pokoknya cek buat si rho-nya menuju Takinga aja gitu. Kayak ada yang mau ditanyain nggak so far?
Kayaknya tadi udah nggak sih conjugate gradient? Tapi ya udahlah, dibahas ulang aja. Jadi pertama, si fungsinya diubah dulu ke dalam bentuk kuadratik kayak gini. Terus kita punya tebakan awal x0, definisikan p0-nya kayak gini. Jadi ini tuh si p itu arah pencariannya, arah pencarian awalnya itu p0 sama dengan min g0 sama dengan b dikurangin qx0. Buat iterasinya kayak gini. Ya, dihafalin aja. Sama GK-nya kayak gini. Oh ya, sama juga yang bagian sini. Yang beta sama P itu nggak setiap kali harus dihitung. Kayak soal yang PR aja, kan kalau yang soal PR tuh dikasih tahu ya arah pencariannya. Buat iterasi pertama tuh berapa, iterasi kedua berapa. Nah, si arah pencariannya itu kan P. Berarti buat P1, buat P1, P2, dan seterusnya, itu nggak usah dihitung lagi. Jadi kita nggak perlu hitung beta, nggak perlu hitung ini juga. Itu tinggal ikutin aja yang soal. Jadi cukup yang bagian ini aja. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu si arahnya, ya mau nggak mau berarti kita hitung beta, kita hitung si P-nya juga. Gitu. Yang direction sama gradient, oh oke oke, gue baru nangkap pertanyaannya. Jadi gini, conjugate direction tuh, direction tuh jenis metode dibagi lagi beberapa jenis. Salah satunya tuh conjugate gradient. Nah yang dibahas tuh cuma ini doang. Kebayang nggak maksudnya? Oke, jadi conjugate gradient tuh bagian dari conjugate direction, ya gitulah. Oke, ke yang meta heuristik, ya salah pencet. Buat yang meta heuristik, metodenya ada 5, ada genetic algorithm, simulated annealing, ada particle swarm optimization, differential evolution, sama yang spiral dynamics optimization. Jujur gue nggak begitu menguasai semua, jadi mungkin gue bahas singkat aja. Jadi buat genetic algorithm tuh prosesnya ada seleksi, ada crossover sama mutasi. Ya terus nanti buat dapetin si individu dengan nilai fitness yang terbaik. Nah, buat si kromosom ya, jadi setiap bilangan tuh direpresentasiin dalam bentuk kromosom gitu. Kromosom tuh ada banyak jenisnya. Jadi ada yang biner, bisa aja dia bentuknya kayak bisa aja 1 0 0 1 gitu misalnya. Ini kan bentuknya biner kan. Bisa juga dia mungkin bilangan real kayak 0,3, bisa juga 1,7 gitu misalnya. Ini 0,2. Banyak lah jenisnya. Yang paling simple tuh yang bentuknya biner ini, yang 1001 ini. Nah, jadi buat proses crossover tuh eh, intinya kalau misalnya kita punya dua parents, dua orang tua, X1 sama X2, kita tentuin suatu titik. Anggaplah misalnya di sini nih, di titik sini sama di titik sini, gitu ya. Nah, yang bagian sini sama bagian sininya tuh ditukar.
Jadi nanti bakal jadi 1,0, 1,7, 0,2 gitu. Yang ini jadi 0,3, 0,1 itu crossover. Nah, buat mutasi itu sama. Jadi kita pilih dulu titik acak. Titik acak misalnya di sini sama di sini. Terus ininya kita mutasiin. Mutasiin tuh kalau yang biner, biner itu diganti sama inverse-nya. Jadi misalnya ini satu, satu itu kita ganti jadi nol. Kalau misalnya kita mutasiin ini nol, nol bakal diganti jadi satu. Itu. Nah, tapi buat yang secara umum yang bilangan desimal kayak gini, mutasinya tuh eh, si bilangannya ditambahin suatu bilangan random gitu yang berdistribusi normal, patahannya nol, variansinya sigma. Nah, ada contoh kayak gini. Ini contoh misalnya kita punya parent X1 2, X2-nya 5. Terus buat si ini kita bangkitin bilangan acak. Bilangan acaknya misalnya 0,4. Nanti buat si proses crossover-nya kayak gini. Ikutin aja rumusnya buat yang bilangan real ya tadi ya. Yang selain biner tadi. Jadi 0,4 dikali 2, terus ditambah 0,6 kali 5, hasilnya 3,8. Yang Y2 juga sama 3,2. Itu buat proses crossover-nya. Terus kalau mutasi, ya berarti ini tinggal tambahin aja suatu bilangan random. Misal minus 0,1 gitu. Jadinya 3,7. Itu mutasi. Ya bebas lah angkanya random. Sesuka hati gitu. Terus buat yang simulated annealing. Simulated annealing tuh jadi kan kita punya tebakan awal nih. Misal X0 gitu ya. Nah nanti tuh kita bakal dapat solusi baru. Solusi barunya tuh dapat dari mana? Kayaknya bebas sih si solusi barunya. Nah, terus si solusi barunya ini sama solusi saat ini, si Y sama X-nya dibandingin pakai fungsi ini. F pangkat minus selisih fungsi Y sama fungsi X dibagi si T. T itu temperaturnya. Dengan temperaturnya itu dia memenuhi ini. Jadi kayak semacam eksponensial gitu. Ini peluangnya. Nah, jadi eh kalau misalnya kayak gini, kita punya T-nya 10, solusi lamanya 100, solusi barunya 120. Ini kan dia lebih jelek kan. Karena kan kita mau ngeminimalin si F-nya. Jadi sekilas memang kelihatan si yang FX ini lebih baik. Tapi nggak 100% kita update solusinya tuh jadi X. Karena ada peluangnya tadi. Peluangnya ini bisa dihitung pakai rumus tadi, E pangkat bla bla bla. Si selisih ini sama ini dibagi T-nya. Ini kurang lebih 0,1. Jadi peluang dia diterima si solusi baru ini itu 0,1. Jadi bisa aja eh buat iterasi selanjutnya kita ngambil solusi yang lebih jelek gitu. Tinggal mainin peluangnya aja. Terus yang PSO, PSO ini jadi eh kita punya dua fungsi. Kita ada fungsi kecepatan sama ada fungsi posisi. Fungsinya kayak gini. Ya dia bentuknya iteratif karena ini kan buat ngitung yang T plus satu, sisanya tuh dalam bentuk T. Kecuali yang buat yang X ini, kita butuh informasi VT plus satu, di mana Y itu inertia weight, C1, C2 itu faktor akselerasi, R1, R2 itu bilangan random dari 0 sampai 1. Jadi bisa dipilih acak lah, uniform gitu. Oh ya, sama di sini kan kita ngikutin kayak burung gitu kan. Jadi ada partikel ini, ada partikel ini, ada partikel ini. Masing-masing tuh gerak ke arah acak gitu.
Ada yang disebut pengalaman pribadi atau P-based. Ada yang disebut juga pengalaman kawanan atau global based. Ini personal based, global based. Personal based itu diraih oleh satu partikel aja. Dia paling minimum di mana. Kalau global based berarti seluruh partikel itu paling minimum pernah menyentuh di mana. Gitu. eh Ya minimum atau maksimum ya tergantung dari masalah optimisasinya. Terus misalin contohnya kayak gini, buat parameternya sebenarnya kayaknya bebas sih kalau di ujian. Tapi nggak tahu lah. Nanti bisa hitung VT plus satu sama XT plus satu dapatlah kayak gini. Itu. Yang differential evolution tuh kita punya tiga vektor acak. Ada XR1, XR2, sama XR3. Terus ada rumus ini. Ini juga gue nggak tahu ini rumus apa. Tapi intinya kita punya dua parameter. Parameternya tuh ada F sama ada eh apa ya? Ini satu doang deh. Oke, jadi F itu dia disebutnya faktor skala. Contohnya kayak gini. Ya, jadi kita bangkitin tiga bilangan random, masukin ke rumusnya, dapatlah V-nya. Udah deh. Jujur guys, gue juga nggak terlalu ngerti, jadi mohon maaf. Terus buat yang spiral, spiral itu intinya dia mainin rotasi. Jadi ini kayak Alinda gitu. Jadi kan kita punya matriks transformasi kayak gini, cos min sin, sin cos dikali sama si R. R itu kayak jari-jarinya gitulah. Bukan jari-jarinya juga sih. Disebutnya laju kontraksi. Nah, rumusnya kayak begini. Atau mungkin biar lebih gampang, jadi si titik awalnya misalnya 10,0. Si 10,0 mau kita rotasiin sebesar 90 derajat. Dan jangan lupa kalau positif berarti 90 derajat tuh berlawanan arah jarum jam. Terus misalnya kita pilih di sini R-nya 0,9, berarti si 10,0 kita rotasiin dulu jadi 0,10, baru dikaliin sama lajunya tadi R. Jadi buat X-nya si 0 dikali 0,9 jadi 0. Si Y-nya 10 dikali 0,9 jadi 9. Gitu. Jadi posisi barunya kayak gini. Terus dilanjutin aja. Ini rotasiin dulu. Kali 0,9. Rotasiin lagi. Kali 0,9 lagi. Dan seterusnya. Ya, paling gitu. Buat yang meta heuristik. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak kita lanjut latihan soal. Ayo, dan yang buat yang meta heuristik. Gue belum tentu bisa jawab ya. Mohon maaf. Kalau nggak ada, paling latihan soal. Jadi ini waspok tahun lalu. Sama ada beberapa pengoptim gue ambil buat mengcover s- met mengcover sebanyak metode yang kita pelajarin gitu.
yang mungkin. Oke, jadi buat yang UAS tahun lalu kan ada bagian A, bagian B. Bagian A itu ditanyanya apa syarat metode Newton dapat digunakan. Nah, ingat tadi kan rumusnya tuh si iterasinya kan dia XK plus satu sama dengan XK dikurangin si ini S inverse dikali sama gradiennya. Nah, dari si rumus ini kan eh yang kita bisa notice mungkin si ininya ya, si S inverse-nya. Kita tahu kalau misalnya si matriks itu gak semuanya bisa diinversin karena bisa aja determinannya nol. Jadi ini salah satu syaratnya yang ini. Dan dia juga harus definite positif. Terus syarat lainnya sih fungsi objektifnya tentu saja harus terdiferensialkan dua kali karena kan kita pakai turunan parsial di sini. Nah, eh dari yang gue tahu, yang bisa kita upayakan gitu ya, yang bisa kita coba itu yang syarat ketiga ini, yang matriks Hess-nya itu kalau misalnya nggak definite positif, itu kita bisa modifikasi si matriks Hess-nya kayak gini. Jadi si matriks Hess yang lama ditambahin E itu suatu matriks diagonal supaya si matriks Hess yang baru dia menjadi definite positif. Ya, intinya gitu. Terus yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan metode heuristik? Kelebihannya dia tidak problem spesifik. Jadi kalau kayak yang steepest descent sama yang conjugate gradient kan dia harus kuadratik kan si fungsinya. Kalau ini enggak. Terus dia menggunakan algoritma pencarian global. Kalau Newton dan kawan-kawannya kan dia lokal kan. Terus tidak membutuhkan gradien fungsi objektif. Nggak kayak Newton tadi. Terus kekurangannya hasilnya dia aproksimasi doang. Jadi nggak analitik gitu. Bukan gimana ya. Nggak bakal terlalu mendekati hasil yang sebenarnya kalau dibandingin yang metode yang lain. Terus waktu komputasinya lebih lama, sama dia sulit direproduksi karena kan kita melibatkan bilangan-bilangan acak kan ya. Jadi kalau misalnya kita run balik kodenya gitu misalnya, kan bilangan random yang di generate bakal beda lagi gitu. Hasilnya juga bakal beda. Kalau disebutnya sifatnya stokastik. Itu, terus yang ketiga, oh ya sama ini, metode metaheuristik lebih sering digunakan untuk fungsi objektif eh, karena si fungsi objektifnya tuh dia non-linear, non-differentiable, dan melibatkan banyak variabel dan kendala. Yang dimana kalau metode Newton, Steepest descent sama conjugate gradient kurang cocok gitu. Di sini yang ketiga, tiga itu dia masalah genetic algorithm. Jadi kita punya dua parents kayak gini, kita diminta buat nentuin dua anak yang berbeda setelah melalui proses crossover sama mutasi. Nah, si parentsnya ini, yang ini, X1 sama X2, dia kan bentuknya biner. Jadi kalau misalnya crossover, eh sama aja kayak biasa. Kita pilih dua titik acak misalnya di sini sama di sini. Ini bebas sih. Misalnya kita ambil yang di sini sama di sini juga boleh. Itu ditukar si gennya. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Gitu, ditukar aja. Jadi ini 0101-nya pindah ke bawah. Ini juga sama, pindah ke atas. Buat mutasi, karena ini dia bentuknya biner. Kalau biner itu kan tinggal diganti sama inverse-nya aja. Jadi misalin titik ke satu sama yang ke 10 gitu yang kita mutasiin. Ini kan awalnya satu sama satu, tapi kita ubah jadi nol sama nol.
Ini juga sama, ini 01, kita ubahnya jadi 1 sama 0. Sama pilih titiknya random juga sih, bebas. Jadi mau ambil yang ini boleh, yang ini boleh. Yang penting pilihnya dua aja. Karena tadi kan dimintanya tuh ini ya, 2 point gitu. Jadi pilihnya dua gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang bagian A. Oh, nggak ada yang ini. Lanjut ke yang. Jadi kita punya bentuk fungsinya kayak gini. Ya lumayan panjang. Terus pertama kita diminta buat ngubah fungsinya ini dalam bentuk kuadratik dulu. Yang setengah X transpose QX dikurangin X transpose B. Nah, eh triknya, jadi kita kan punya ini nih, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, sama ini kan yang non linearnya kan, yang perkalian dua variabel gitu. Itu semua kita pisah ke satu bagian. Terus yang variabelnya cuma satu dan pangkatnya satu yang kayak gini, X1, X2 sama X3, itu kita pisah juga ya. Jadi kayak gini. Jangan lupa ini diminusin karena di rumusnya dia minus gitu. Terus yang buat bagian ini kan gampang ya. Tinggal vektornya X1, X2, X3 dikali koefisiennya kan ini satu 2 1 kan. Dapatlah kayak gini. Yang mungkin lebih susah tuh buat nentuin si matriks Q-nya. Nah, karena tadi ini kan rumusnya ada setengahnya kan. Berarti setengahnya difaktorin dulu keluar. Nanti sisanya kayak gini. Buat nentuin si matriksnya ini, tuh eh, jadi kita bikin dulu misalnya ini matriks matriks 3 kali 3 gitu ya misalnya kayak gini. Set. Nah, ini ditulis aja X1, X2, sama X3 juga sama. Ini X1, X2, ini X3. Nah, cara bacanya, jadi lihat dulu sih ininya, koefisiennya. Koefisiennya itu kan di sini buat yang X1 kuadrat itu kan satu. Nah, kita lihat di sini X1 kuadrat itu kan X1 kali X1, berarti titik itu di sini. Ya, X1 kali X1 itu. Koefisiennya satu, berarti kita tulis di sini satu. Gitu. X2 kuadrat juga sama, X3 kuadrat juga sama. Dia koefisiennya satu, berarti ini satu. Gitu ya. Terus buat yang ininya, X1, X2, X2, X3, dan seterusnya, kita lihat X1, X2 itu kan titiknya di sini, sama di sini kan. Ya, ini X1 X kali X2, juga X1 kali X2. Dan kita lihat si koefisiennya itu kan 2, X1, X2 tuh. Nah, karena titiknya ada 2, berarti dibagi 2 lagi si koefisiennya. Yang awalnya 2 jadi satu satu gitu. Terus yang X1, X3 sama juga dibagi 2 jadi ini satu, ini satu. Kalau yang X2, X3 koefisiennya 4 dibagi 2 berarti dua dua. Itu aja sih.
Jadi bakal dapet si Q-nya kayak gini, B-nya kayak gini. Terus yang ke B tuh eh, kita punya titik awal bentuknya vektor ya. Ini berarti ini X1, X1, ini X2, X3. Kita diminta buat nentuin X1 dengan metode conjugate gradient. Conjugate gradient tuh eh ingat iterasinya. Pertama kita nentuin dulu G0. G0 itu rumusnya Q X0 dikurangin B. Dapatlah 111. Definisiin P0 itu sama dengan min G0. Berarti min 1, min 1, min 1. Terus tentuin alfanya. Alfa 0 itu kan tadi P dikali G dibagi P dikali Q dikali P lagi. Ini tinggal dihitung aja. Jangan lupa dikali minus. Ininya. Dapatlah 3/11. Nah, terus rumus iterasinya jangan lupa X1 sama dengan X0 tambah A0 dikali P0. Berarti X0 kan tadi kan di soal ada 101. Alfanya ini 3/11 tadi dapat. Sama P0-nya itu ini. Min 1, min 1, min 1. Dapatlah titiknya kayak gini. 8/11, min 3/11, 8/11. Nah, kalau di iterasi aslinya, kan kita harus nentuin beta 0 sama P1 kan. Tapi ini kita nggak perlu, karena yang kita diminta tuh cuman buat nentuin X1 aja. Sedangkan kan buat yang beta 0 tadi sama P1, itu mereka kepake buat nentuin X2. Dan karena kita nggak nyari X2, berarti nggak usah dihitung. Gitu. Sini buat yang nomor 2 tuh yang logarit. Logarit. Apa sih namanya? Ya, pembatas, barrier. Logaritmik bener. Masalahnya kayak gini. Dan jangan lupa, jadi kayak materi UTS juga, ini tuh harus dalam bentuk baku gitu. Yang awalnya maksimum, kita ubah jadi minimum. Si fungsinya tinggal kali negatif aja. Kendalanya, semua harus dibuat dalam bentuk lebih besar sama dengan. Jadi yang ini harus diganti. Sama si ruas kanannya dia harus sama dengan nol. Itu pindahin aja nanti dapat kayak gini. Nah, buat nentuin si fungsi pembatasnya, kan kita harus tahu dulu si suku pembatasnya. Kalau suku pembatas logaritmik itu kan ini min sigma ln eh, Hj. Hj itu kan si fungsi kendalanya tadi. Jadi kita definisin dulu ini tuh sama dengan H1, yang ini sama dengan H2 kayak gini. Sama si F-nya kayak gini. Berarti nanti dapat si suku pembatasnya itu Vx sama dengan min sigma ln ini. Berarti min ln ini ditambahin lagi sama min ln ini. Bentuknya kayak gini. Itu buat si suku pembatasnya. Nah, si suku pembatasnya ini nanti bakal dipakai buat eh ngebentuk fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya tuh yang ini beta. Beta itu kan si fungsi objektif tadi ditambahin mu dikali v. V-nya tadi udah dapat. Kalau F-nya tinggal kita salin ulang aja. Nah, terus yang len-lennya tadi dimasukin ke sini, tapi jangan lupa dikali mu semuanya. Atau misalnya kalau mu-nya mau di faktorin jadi kayak min mu len apa gitu. Min len tambah len apa boleh aja. Tapi gue lebih mending kayak gini. Nah, buat yang B itu tadi kan kita mau nyari si apanya? Si X mu-nya sama si lambda mu-nya ya. Buat nentuin si X mu sama si lambda mu-nya, eh jangan lupa ada syarat perlu order pertama. Berarti si gradiennya terhadap X itu sama dengan nol.
Jadi turunan parsial terhadap X1 harus dengan nol, turunan parsial terhadap X2 harus dengan nol juga. Nah, berarti tinggal si ini aja diturunin kan terhadap X1 sama X2 kayak gini. Terus buat lebih mempermudah perhitungan, ini kan H1 ya, ini H2 juga. Jadi ditulis aja H1 H2 gitu. Dan buat eh, lebih mempermudah juga, kita pakai tafsiran pengali Lagrange lambda, yaitu tadi kan mu dibagi H kan. Berarti ini tuh lambda satu, ini lambda 2 tapi dikali 2x1. Ini lambda satu, ini lambda 2 gitu. Supaya bentuknya lebih bagus aja gitu si SPL-nya. Karena kan kalau misalnya kita tulis dalam bentuk kayak gini, terus kita selesain buat X-nya kan susah ya. Jadi mending lambdanya dulu aja, nanti dapat SPL. Ini kan tinggal disubstitusi. Nih, dapat kayak gini, dapat kayak gini. Nah, tugas di sini kan kita mau nyatain si lambda itu dalam mu kan. Tapi di sini nggak ada mu, jadi pertama-tama kita nyatain dulu dalam X. Ya nanti dapat lambda 2 sama dengan min seper 2 X min satu, lambda satunya tuh min 2 tambah 2x1 dibagi 2x1 min satu. Ini kayak SPL biasa aja. Mau substitusi boleh, mau eliminasi boleh, tapi di sini gue eliminasi gitu. Nah, terus kan kita sekarang tugasnya tuh mau nyatain X dalam mu. Karena kan lambdanya kan dalam X kan. Tapi X-nya kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Jadi tugas kita sekarang substitusi ini balik ke bentuk ini tadi. Gue pilihnya yang lambda 2 dulu karena di sini bentuknya lebih simpel aja. Min seper apa gitu. Kalau di sini kan penyebutnya ada lebih kompleks gitu. Jadi yang lambda 2-nya dulu aja. Jadi ini kan mu dibagi H1, H1-nya tadi kayak gini sama dengan bla bla bla. eh iya terus ini gue lupa minus ya kayaknya. Ini hilang. Oke, tapi intinya ya ini kayaknya minusnya hilang deh. Intinya sekarang kita mau nyatain X2 dalam X1 sama mu buat disubstitusiin balik ke lambda satunya tadi. Karena kan lambda 2 udah kita pakai, berarti tinggal yang ini aja gitu. Dapatlah. Ini kan tadi lambda satu sama dengan min 2 plus 2x1 dibagi bla bla bla. Dan lambda satu itu kan dia mu dibagi H1. H1-nya ini. Berarti si X2-nya. X2 yang ini. Berarti di sini. Kita substitusiin. Nanti dapatlah bentuknya yang panjang gini lah pokoknya. Jadi ini kan gua kali silang. Ini juga kali silang. Dapatlah kayak gini. Terus ini baru gua substitusi X2-nya. Disederhanain. Terus dapatlah bentuk kubik. Persamaan kubik. Idealnya tuh. Idealnya kita dapat X1 sama dengan apa-apa-apa dalam bentuk mu gitu. Jadi X1 mu kan. Idealnya begitu. Tapi ini kan persamaan kubik, ya tahu sendiri lah ya sesusah apa nyelesainnya. Apalagi di sini koefisiennya tuh gak konstan gitu. Dia mu, bukan konstan sih, bukan kayak suatu angka yang pasti gitu. Jadi gue biarin aja sampai di sini, nggak di solve.
X1-nya sama dengan apa. Ditulis aja persamaan di atas mendefinisikan X1 mu. Terus buat dapetin X2 ya tinggal substitusiin ini ke persamaan tadi. Yang ini. X2 sama dengan bla bla bla. Dapatlah X2-nya. Idealnya begitu. Tapi ya solusi eksplisit sangat sulit didapatkan. Jadi biarin aja. Gue nggak tahu sih ini kenapa sesusah ini. Karena kalau yang pengoptim tuh dia bentuknya kuadratik ininya. Kalau kuadratik kan bisa pakai yang rumus ABC itu buat dapat X-nya. Ya ini susah kubik bentuknya. Jadi biarin aja. Nah, terus buat yang C kita nentuin si solusi optimalnya. Ingat lagi si solusi optimal itu tadi kalau lambdanya lebih besar sama dengan nol buat yang metode pembatas. Terus kita pakai di sini lambda 2 dulu aja karena tadi lebih simpel juga lambda 2-nya. Kalau dia lebih besar sama dengan nol, berarti si ini tinggal diselesain aja dapatnya X1-nya dia harus kurang dari setengah. Ya, karena ini kan negatif, berarti ini harus negatif juga gitu supaya ini positif. Dan kita ambil limit buat si mu-nya menuju nol. Kalau limitnya mu menuju nol, berarti si persamaan 4 yang si persamaan yang panjang ini tadi, yang kubik, ini kan mu-nya nol, ini juga nol. Berarti tinggal sisa ini aja. Ini sama dengan nol, karena garis kirinya nol. Gitu. Jadi dapat kayak gini. Nah, berarti kemungkinan solusinya ada tiga. Bisa X1 sama dengan 1, bisa 3, bisa sama dengan min 2. Tapi kan syarat optimal tadi, si X1-nya harus kurang dari setengah. Kurang dari sama dengan setengah. Dan yang memenuhi itu cuman yang ini, minus 2. Berarti kita ambil X1 sama dengan min 2 tadi sebagai solusi optimalnya. Nah, dapat X1-nya substitusiin lagi ke yang persamaan X2 tadi, yang ini. Dan karena mu-nya menuju nol, berarti ini kan nol nih. Sisa ini aja. X1 kuadrat dikurangin 2. Berarti masukin. Nah, X1 kuadrat dikurangin 2. Dapatlah si X2-nya itu 2. Ya, jadi solusi optimalnya tadi minus 2 sama 2. Buat nge-make sure juga, bisa pakai matriks Hess. Tapi lebih gampang kalau ngecek lambdanya aja. Kan di sini lambdanya tuh dia harus positif kan. Jadi pastiin aja kita masukin lambda 1 sama lambda 2-nya ke rumus yang didapetin tadi. X1-nya kan tadi minus 2, X2-nya 2, masukin aja buat dapetin lambdanya. Dan kita lihat nih, si lambdanya itu ternyata dua-duanya positif. Berarti si solusi ini, yang minus 2,2, dia udah solusi optimal. Gitu, kepanjangan nggak gue ngomongnya? Atau kecepatan? Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, ada yang nanya tadi kalau bagi kasus lambda gimana? Ya, jadi mungkin maksudnya kayak oke. Ini kayak yang gue tangkap gini ya. Ini kan kendalanya ada dua nih. Jadi dicoba bagi kasus gitu. Misalnya kasus satu tuh kendala satu aktif misalnya. Kendala satu aktif. Terus misalnya ada kasus dua, si kendala keduanya yang aktif gitu. Terus misalnya ada kasus ketiga juga, dua-duanya aktif. Bisa-bisa aja. Kan kalau kendala satu aktif tuh berarti sih, oke, kalau kendala aktif tuh kan berarti di sini lambda satunya dia lebih besar daripada nol ya. Ya enggak, itulah. Eh Kayaknya bisa-bisa aja sih kalau mau bagi kasus kayak gini. Cuman eh ini gue nggak tahu ya, mungkin lebih ribet. Karena kan kita berarti eh kalau apes banget gitu ya. Misalnya kalau kita dapat kendala satu aktif, tapi kontradiksi gitu si lambdanya ternyata nggak nggak lebih besar daripada nol. Berarti kan lanjut ke kasus dua. Kalau kasus dua apes juga misalnya gitu nggak dapat, berarti lanjut ke kasus tiga. Berarti kan harus ngecek kasusnya kan satu-satu. Itu kayaknya lebih nggak konsisten gitu caranya. Sama gue nggak tahu gimana, tapi kalau di PPT itu nggak dijelasin cara kayak gini kayaknya. Jadi gue nggak tahu ini cara yang proper atau enggak. Tapi sebaiknya tidak. Tapi ya kalau mau dicoba ya silakan aja sih. Bisa-bisa aja sih. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Ini lanjut ke yang pengoptim tahun 24-25. Eh, Kalau yang tadi kan CG ya metodenya. Kalau yang ini steepest descent. Jadi kalau steepest descent tuh seperti biasa kita tentuin dulu buat bentuk kuadratik ya. Jadi kan kayak gini. Kita ubah dalam bentuk kuadratik ya. Caranya sama. Ini lebih gampang kebetulan karena dia variabelnya cuma dua. Kalau yang sebelumnya kan tiga ya. Caranya sama. Ini jadi yang non linear disatuin, yang linearnya disatuin, dipisah juga ya. Dan eh dikali setengah juga jangan lupa buat yang non linearnya. Sama ini mungkin kalau lebih gampang tulisnya ini negatif min x plus 2y gitu ya. Karena kan rumusnya negatif balik lagi. Nah, buat nentuin si matriks Q-nya, eh ya gue jelasin ulang lagi aja. Jadi kita punya matriks 2 kali 2 ya karena variabelnya kan 2. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, kita lihat di sini X kuadrat itu 6, berarti ini 6. Y kuadrat itu 2. Sama di sini X kali Y itu kan minus 4. Minus 4 dibagi 2 berarti minus 2. Minus 2. Itu karena ada dua titik ya. Sama.
Buat vektor B ya gampang lah ya. Terus yang B, kita diminta buat pakai metode steepest descent ini sebanyak satu iterasi aja buat cari solusi di atas. Tebakan awalnya 0,1 dan diminta ngecek apakah titiknya tuh sudah optimal atau belum. Buat iterasinya, jadi ingat lagi ini rumusnya. GK tuh sama dengan QX minus B. Terus ini mau ngitung alfa boleh atau mau langsung aja ini ditulis. Jadi G kali G dibagi GQG bebas. Tapi biar lebih gampang gue tulis alfa di sini. Buat iterasi pertama, hitung G0 dulu. QX0 dikurangin B. X0-nya kan tadi 0,1. Si Q sama B-nya udah dapet. Berarti dapat G0-nya tuh min 1,0. Nah, terus alfa 0-nya berarti G0 transpose dikali G0. Ini gue lupa tanda vektornya. Terus penyebutnya G0 transpose Q dikali G0. Tinggal di perkalian matriks aja biasa. Dapat hasilnya 1/6. Nah, terus buat X1 itu kan pakai versi tadi berarti X0 dikurangin alfa G0. Dapatlah titiknya 1/6,1. Nah, si syarat perhentian iterasi tadi kan si norm G-nya, si norm GK-nya. Ya kan harus kecil banget ya atau mendekati nol gitu. Nah, kalau misalnya kita di sini lihat G1, G1 itu kan berarti kita pakai titik yang ini ya, X1, QX1 dikurangin B. Ternyata dia hasilnya tuh bukan vektor nol. Kalau bukan vektor nol, berarti kan jelas norm G1 itu dia nggak nol juga gitu. Kalau mau nol, si atasnya harus nol, si bawahnya harus nol juga. Dan karena ini bukan vektor nol, berarti si eh, solusi X1 ini dia belum optimal gitu. Oke, buat yang nomor dua, ini tuh punya masalah kayak gini. Ini gue coret karena awalnya X2 tulisannya. Jadi kayaknya typo. Dengan kendalanya dia berupa persamaan linear. Ya, kemudian tandanya sama dengan. Terus yang A kita tentukan matriks ruang nol. Matriks ruang nol itu kan berarti si Z ya. Nah, dari si kendala ini, kita bisa tulis matriks koefisiennya, yaitu A. Hanya berarti 31 min 1, 0, 1, 2. Terus buat tentuin si matriks ruang nolnya, yaitu si Z-nya, tadi kan dia harus memenuhi persamaan AZ sama dengan nol. Nah, jadi mungkin lebih detailnya kali ya. Jadi kan kita punya ini 3, ini 3, 1, min 1, 0, 1, 2, dikaliin sama eh, ini Z1, Z2, Z3. Eh, buat yang bingung kenapa Z-nya bentuknya kayak gini, itu kita lihat dari si eh, kendalanya. Jadi variabelnya ada tiga kan. Kalau variabelnya ada tiga, berarti eh, normalnya kan si persamaannya harusnya ada tiga juga kan buat dapat satu solusi gitu. Tapi kita lihat di sini, eh, dia cuman ada dua persamaan kurang satu. Berarti dia banyak kolomnya satu aja. Banyak barisnya tiga karena banyak variabelnya tiga. X1, X2, X3 gitu. Kalau misalnya persamaannya satu doang gitu ya, misalnya ini nggak ada gitu. Nanti bentuk si Z-nya bakal jadi kayak gini, 3 kali 2 gitu.
Nah, ini nanti dari sini bakal dapat kayak gini SPL-nya. Tinggal diselesain aja. Tapi karena di sini cuman punya dua persamaan tiga variabel, berarti kan dia parametrik kan nanti hasilnya. Jadi misalnya di sini Z3-nya sama dengan T, nanti nanti bakal dapat si Z2-nya tuh sama dengan minus 2T, si Z1-nya sama dengan T, tinggal mainin SPL-nya aja gitu. Nanti dalam bentuk vektor kan ditulisnya kayak gini, dan ambil basisnya aja, yaitu si satu minus 2 1 gitu. Ini matriks ruang nolnya. Terus buat yang B, kita diminta tentukan titik stasioner dari masalah di atas. Nah, titik stasioner tadi, jangan lupa, ini kan dimodifikasi gitu kan. Jadi, nggak cuman nabla F-nya yang sama dengan nol, tapi si nabla F-nya ini harus kita kaliin sama si Z transposnya. Z kan tadi udah dapet kan 1, 2, min 1. 1 min 2 1. Sekarang tinggal nentuin si nabla F-nya. Berarti hitung si turunan parsial dari F. F-nya kan kayak gini ya bentuknya. Turunan parsial terhadap X1, terhadap X2, sama terhadap X3. Dapat kayak gini si nabla F-nya. Nah, berarti si Z transpose nabla F-nya kan dia sama dengan nol. Nah, ini Z transpose-nya. Ini nabla F-nya. Dapatlah persamaan lagi. Ya, ini kan tinggal dikali aja. Persamaan kayak gini. Nah, si persamaan ini itu kita bakal dapat SPL. SPL-nya tuh dari si yang baru kita dapetin tadi sama si yang kendalanya gitu. Nah, kan jadi sekarang lengkap tuh. Persamaannya ada dua dari sini. Satu tadi kan baru dapat, jadi total ada tiga. Nah, jadi bisa diselesain tiga variabel, tiga persamaan gitu. Buat nyelesain ini, ya bebas lah, kayak biasa aja. Mau dieliminasi boleh, substitusi boleh, OBE boleh. eh di sini gue eliminasi dapat, ya skip aja lah ya. Ini X1-nya 1, X2-nya minus 2, X3-nya 0 gitu. Ini titik stasionernya karena memenuhi si persamaan tadi Z transpose nabla F-nya sama dengan 0. Terus buat yang C, C itu tadi kalau nggak salah, apa ya tadi? Si C itu periksa apakah titik stasioner tersebut minimum lokal, maksimum lokal, atau bukan keduanya. Kalau, oh ya, kalau minimum lokal tuh berarti si matriks Hess-nya definite positif, maksimum lokal tuh definite negatif. Kalau nggak definite positif atau definite negatif, berarti bukan keduanya. Atau disebutnya titik plana. Nah, tinggal dicek aja matriks Hess-nya. Dihitung dulu sih turunan parsialnya. Turunan parsial kedua terhadap X1, X2, X3, kayak gini. Ini kan berarti elemen diagonalnya. Dan kebetulan sisanya itu sama dengan nol. Jadi dapatlah eh kayak gini bentuknya. Buat si nabla kuadratnya. Nah, tapi jangan lupa, jangan nentuin kesimpulan berdasarkan nabla kuadratnya aja. Karena harus dikaliin juga sama Z transpose sama Z. Karena kan kalau dilihat sekilas ini tuh dia nggak definite positif gitu. Jadi bisa aja kesimpulannya bukan minimum lokal. Nah, jadi kalian dulu Z transpose sama Z-nya. Hasilnya ternyata skalar dan memang wajar gitu. Mungkin kadang bakal dapat dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks kalau misalnya si Z-nya ini dia bentuknya yang bukan vektor gitu kayak misalnya yang tadi eh, 3 kali 2 kayak gini. Bisa aja hasilnya matriks. Tapi karena di sini vektor jadinya hasilnya skalar aja.
Dan jelas karena ini satu nih ya, satu kan anggap di matriks nih isinya satu, determinannya ya satu gitu jelas. Kalau satu itu kan berarti positif kan. Jadi determinan positif artinya dia semi definite positif. Atau lebih spesifiknya lagi dia definite positif ya karena nggak nol. Maka si titik stasioner yang kita udah dapat tadi, yang yang 1, min 2,0 dia adalah minimum lokal. Paling gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak. Tadi Z-nya 3 kali 2 kalau apa? Kalau ini kan tiga variabel kan. SPL-nya cuma dua persamaan. Kalau cuma satu persamaan, misalnya ini hilang gitu, dia bakal bentuknya ya dua kali tiga kali dua lah itu. Jadi ukuran si Z tuh ditentukan berdasarkan ranknya kalau di Alindas tuh. Ya kalau nggak salah ranknya istilahnya. Kalau variabelnya dua doang berarti dua kali dua. Belum tentu. Ini eh misalnya nih ya. Hmm, misalnya ada X1 plus X2 sama dengan 4 gitu kan. Terus misalnya ini X1 min X2 sama dengan 2. Ya kalau kayak gini kan ini SPL-nya bisa diselesain. Jadi nggak ada matriks ruang nolnya gitu. Tapi anggap misalnya kita di sini cuman punya satu persamaan doang. Kendalanya kayak gini. Nah, kita punya satu persamaan kendala doang. Variabelnya ada dua, X1 sama X2. Tapi persamaannya cuma satu. Berarti kurang berapa? Dua kurang satu kan? Kurang satu. Berarti bukan jumlah, banyak kolomnya si Z itu cuma satu. Nanti bakal bentuknya kayak gini, Z1, Z2 doang. Kenapa bentuknya kayak gini? Kolomnya satu karena tadi eh, banyak barisnya dua karena variabelnya ada dua. Contoh lebih ekstrim mungkin ya. Eh, anggaplah tambah X3, tambah X4 dengan nol, X1 min X2 plus X3 min X4 dengan satu gitu misalnya. Udah misalnya ini dua persamaan doang nih. Kalau dua persamaan doang, di sini ada empat variabel, berarti kita kurang kurang dua kan? Kurang dua persamaan buat bisa dapat solusi SPL gitu. Berarti nanti ukurannya ini eh, kolomnya ada dua, banyak barisnya ada empat karena ada empat variabel. Kebayang nggak? Ini nanti si Z-nya. Oke, ada lagi?
Kalau nggak ada, lanjut lagi. Ini soal pengoptim tahun 2223. Nah, eh jadi kita punya masalah kayak gini. Kayak gini, kendalanya kayak gini. Ini misal kendala satu, ini kendala dua, ini kendala tiga. Gitu ya. Yang A diminta buat ngegambar ruang kendalanya. Ya, ini bisa lah ya. Kalau nggak bisa nanti boleh PC aja kalau mau nanya. Terus buat yang B, kita diminta buat gunakan metode matriks ruang nol kendala aktif. Nah, balik lagi kendala aktif ya, karena dia bentuknya pertidaksamaan ini semua. Buat nentuin solusi optimal masalah di atas. Nah, kita lihat nih, si fungsi objektifnya. Ini kan X1 kuadrat bagi 2 ditambah X2 dikurangin 3 kuadrat dibagi 2. Ini tuh kan bisa kita maknakan sebagai jarak terpendek dari titik 0,3 karena kan kita pengen ngeminimalin ini. Ya, ini kan kayak bersama lingkaran gitu kan. Jadi kita misalnya punya titik 0,3. 0,3 tuh titiknya di sini, sini ya. Nah, jarak terpendeknya itu kan pasti ada di sekitaran garis ini. Nggak mungkin dong ada di sini gitu. Apalagi di sini gitu, lebih jauh lagi. Jadi pasti solusi optimalnya tuh ada di daerah kendala 2. Atau secara geometris ya gambarnya kayak gini gitu, tegak lurus. Nah, eh dari yang sini, karena kendalanya ada di kendala dua, solusi optimalnya ada di kendala 2, berarti si kendala 2-nya aktif. Itu mungkin ini agak beda ya caranya, tapi ya, intinya begitu. Kalau bentuknya kayak gini, maknain aja sebagai jarak terpendek dari suatu titik. 0,3 itu dapat dari ini kan X1 minus 0 dikuadratin, berarti X1-nya 0, terus ini kan tadi X2 dikurangin 3 dikuadratin, berarti X2-nya sama dengan 3 gitu. Kalau misalnya bentuknya nggak kayak gini, anggaplah misalnya ini ada plus X1-nya gitu, minus X2-nya gitu misalnya. Ini kan bisa sebenarnya bisa kita convert ya ke dalam bentuk ini juga dilengkapin kuadrat sempurna aja. Nah, kalau bentuk yang lebih beda lagi, misalnya X1 pangkat 3 gitu. Ini kan bukan fungsi jarak kan, bukan Pitagoras gitu. Jadi kalau kayak gini, paling kayak metode biasa aja. Tentuin dulu titik stasionernya, baru lihat dulu kendala yang aktifnya yang mana. Oke, itu. eh karena tadi kendala yang aktif itu kendala 2, berarti kita pilih A sama B-nya buat yang kendala 2-nya aja. Berarti yang ini kan. Dan jangan lupa dipastiin ininya lebih besar sama dengan. Berarti ini A-nya kan 1 min 1, B-nya min 1. Jadi kayak gini. Terus hitung matriks ruang nolnya, berarti dia AZ sama dengan 0. Tinggal tentuin aja Z-nya, ukuran Z-nya dari mana. Kan berarti yang diambil kan cuma persamaan ini doang. Satu persamaan, dua variabel. Berarti kurang satu persamaan lagi. Jadi ukurannya satu kolom. Barisnya dua karena variabelnya dua. Gitu. Nanti dapat kayak gini. Misalin aja Z2-nya sama dengan T. Z1-nya berarti dapat T juga nanti. eh, dalam bentuk parametrik kayak gini. Pilih basisnya aja berarti satu-satu. Nah, syarat perlu order pertama berarti si Z transposnya, Z topi transpose, nabla, ya sama dengan 0. Tapi kita hitung nablanya dulu. Nablanya itu kan berarti turunan parsialnya ini dari siang.
ini turunin terhadap X1 sama turunin terhadap X2 nanti dapat kayak begini ya. Kaliin sama Z transpose harus sama dengan nol. Nanti dapatlah X1 plus X2 min 3 sama dengan nol. Ini persamaan baru. Gabungin sama persamaan kendala tadi. Yang ini kan persamaan kendala sebenarnya. Digabungin sama ini. Jadi SPL. Udah tinggal diselesain aja. Dapatlah X1-nya 1, X2-nya 2. Berarti 1,2 tuh titik stasionernya. Itu. Terus, apa lagi tadi? Udah itu aja. Paling cek aja sih matriks hash-nya. Atau syarat perlu pengalih Lagrange. Ya dua-duanya boleh sih, lebih bagus. Kalau syarat perlu pengalih Lagrange tuh berarti kan si lambdanya harus positif. Lebih besar sama dengan nol. Lambdanya tuh dapat dari ini. Nabla sama dengan atau P transpose dikali eh, lambda. Di sini dapat lambdanya 1, berarti memenuhi si syarat perlunya. Terus kalau syarat perlu order kedua, berarti hitung dulu turunan parsial keduanya. Kebetulan dia jadi identitas. Nah, eh dikali dulu sama Z transpose sama Z-nya jangan lupa. Ini satu, satu. Dan karena bentuknya ini vektor nanti si hasil perkaliannya tuh dia skalar juga gitu. Jadi ini kan matriksnya isinya dua doang. Dan jelas dia definite positif. Karena definite positif berarti solusi optimalnya itu si titik stasionernya tadi. Karena kan kalau definite positif itu artinya dia titik minimum lokal. Dan di masalahnya kan dia mintanya minimum gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Buat yang nomor satu ini. Oke, kalau nggak ada, lanjut lagi ke yang ini. Ya ini Gotoret mana tipe juga kayaknya. Waduh, lag. Oke, ini metode penalti. Fungsinya kayak begini. Set. Ya, kendalanya X1 plus X2 sama dengan 2. Jangan lupa kalau penalti itu berarti si kendalanya harus persamaan linear. eh Gunakan metode penalti, suku penaltinya ini si sama dengan bla bla bla. Terus tentukan titik dan taksiran pengalih Lagrange-nya. Untuk parameter penalti yang cukup besar, berarti si rho-nya dia menuju tak hingga gitu. Nah, ini kan sebenarnya suku penaltinya udah dikasih tahu kan, sama dengan setengah kali bla 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 kuadrat. Ini tuh dapat dari si ininya dulu, si kendalanya. Ruas kanannya kan harus sama dengan nol, berarti ini pindahin aja ke kiri, nanti dapat fungsi h-nya itu kayak gini. Ya, terus si itu kan rumusnya setengah sigma hj kuadrat. H-nya kan cuma ada satu, berarti ya setengah dikali ini kuadrat. Jadi kayak gini. Itu sama persis. Tuh, buat fungsi penaltinya, berarti fungsi objektifnya, si f-nya ini, ya, dikurangin rho dikali si nya.
Jadi kayak gini si suku penaltinya. Nah, syarat perlu order pertama berarti turunin terhadap X, jangan terhadap rho, dia harus sama dengan nol semuanya. Ya, jadi dapat kayak gini turunan parsialnya. Terus bisa eh dieliminasi, dapat nanti X2 tuh sama dengan X1 plus 2. Nah, kita substitusi si X2-nya ini ke persamaan bebas lah, mau yang mana, mau yang ini boleh, yang ini boleh. Tapi kok substitusinya ke yang persamaan pertama, tujuannya lagi buat nentuin si X1 dalam row. Jadi ya substitusi aja, dapat nanti X1-nya dia sama dengan minus 2 dibagi 3 plus 2 row. Nah, fungsi dalam row gitu. Atau ditulisnya X1 row gitu. X2-nya berarti pakai yang tadi aja, X1 plus 2. Nanti dapat kayak gini. Udah sampai di situ dulu. Berarti si syarat perlu order keduanya kita lihat dulu. Turunan parsialnya terhadap X juga ya. Berarti jangan terhadap row juga. Nanti dapat kayak gini. Matriks hashnya berarti ini kan elemen diagonalnya. Berarti ini 2 plus row, ini 2 plus row. Sisanya berarti ini. Satu plus row, satu plus row. Kita lihat si submatriks utamanya. Berarti kan ada yang 2 plus row aja. Ada yang 2 kali duanya juga. Determinannya dua-duanya harus positif. Berarti yang pertama dulu, si yang submatriks utama pertama, 2 plus row-nya harus lebih besar daripada nol. Berarti row-nya harus lebih besar daripada min 2. Terus determinan yang 2 kali 2 berarti kan 2 plus row kuadrat dikurangin 1 plus row kuadrat. Harus positif juga, nanti dapat row-nya harus lebih besar daripada minus 3 per 2. Nah, buat ngejamin dua-duanya positif, berarti kita ambil irisannya dari yang ini sama ini. Berarti punya solusi optimal kalau row-nya lebih besar daripada minus 3 per 2. Kenapa ini penting? Karena kan kita mau analisis buat si row-nya menuju taking nggak. Kalau misalnya kita dapat row-nya eh, kurang dari gitu, misalnya minus 3 per 2, kan kita nggak bisa analisis buat row-nya menuju taking nggak. Karena kan taking nggak dia lebih besar lah daripada minus 3 per 2. Ya, jadi ini cukup penting. Terus, oh ya, tadi kan dapat X1-nya kayak gini. X1 sama X2-nya kayak gini. Tinggal dianalisis buat limit row-nya menuju taking nggak. Atau mau taksir pengali Lagrange dulu boleh, bebas urutannya. Kalau taksiran pengali Lagrange kan berarti min rho dikali H. Hanya kan tadi gini, berarti ini supaya lebih simpel. Tadi kan X2 tuh sama dengan X1 plus 2. Nah, masukin aja ke sini gitu supaya lebih gampang. Variabelnya tinggal satu aja. Nanti dapat ini 2X1. X1 kan tadi 2 per 3 plus 2 rho ya. X1. Berarti substitusi aja ke sini. Dapatlah 4 rho dibagi 3 plus 2 rho. Nah, masing-masing ambil limit kalau menuju Takinga. Ini limit yang sini itu kan sama dengan 0 kan. Karena ini samanya kayak 2 dibagi Takinga sama dengan 0. Terus buat yang ini, X2 itu, ini kan kalau kita masukin row-nya Takinga kan jadinya Takinga dibagi Takinga. Karena ini bentuk tak tentu, ambil turunannya ya, pakai metode Hopital. Ini turunin terhadap row berarti 4 ya, 4. Ini turunin terhadap row berarti 2, berarti limitnya nanti 2 gitu, 4 per 2. Yang lambda juga sama, ini kan takinga per takinga. Bentuk tak tentu, ambil turunannya, berarti 4 per 2 juga sama dengan 2. Nah, untuk parameter penalti yang cukup besar, jadi diperoleh titik 0,2. Titik 0,2-nya ini sih solusi optimalnya. Dan taksiran pengali Lagrange lambda sama dengan 2.
Oh ya, jangan lupa, eh sebenarnya kalau metode penalti sih lambdanya, dia nggak harus lebih besar daripada nol. Ya, syarat ini tuh dia berlaku khusus untuk pertidaksamaan linear si kendalanya. Kalau ini kan tadi persamaan ya. Mana sih? Nah, ini kan persamaan. Jadi nggak harus banget dia lebih besar daripada nol gitu. Oke, buat yang penalti, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, paling gitu aja sih. Ini semua metode udah, kecuali Newton. Newton gue nggak nemu jujur soalnya. Palingan dari PPT aja. Ya sama sama meta heuristik juga sih. Tapi selain itu harusnya udah semua ini metodenya. Oke, kalau nggak ada paling sampai di sini aja tutornya. Gue balikin ke mod. Thank you.